Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi Anda di bedah soal SBMPTN bersama saya Ibu Dian Mufarrida. Pada seri 2 ini, kita akan membedah soal saintek fisika yang berhubungan dengan suhu dan kalor, termodinamika, gelombang, bunyi, dan listrik arus searah. Soal nomor 21. Di dalam sebuah wadah tertutup, terdapat 500 gram es dan 700 gram air pada keadaan seimbang 0 derajat Celcius 1 atmosfer. Selanjutnya, es dan air itu dipanaskan bersama-sama selama 160 detik pada tekanan tetap dengan menggunakan pemanas 2100 watt. Diketahui, kalor lebur es 80 kal per gram, kalor jenis air 1 kal per gram Kelvin, dan 1 kal sama dengan 4,2 Joule. Pada keadaan akhir, terdapat air pada suhu 20 derajat Celcius. Efisiensi pemanas tersebut adalah, mari kita analisis kalor yang diperlukan oleh es dan air. Es dan air memerlukan kalor yang kita simbolkan dengan Q. Q digunakan oleh es dan air untuk es melebur, kemudian untuk air yang berasal dari es naik suhu, dan untuk air yang 700 gram ini untuk naik suhu. Karena di soal disebutkan bahwa pada keadaan air terdapat air pada suhu 20 derajat Celcius, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh es ini melebur menjadi air. Sehingga ini kita menggunakan C air, massa es dengan massa air, esnya seluruhnya melebur menjadi air, sehingga persamaan ini dapat kita sederhanakan menjadi Q sama dengan MS kali LS plus kurung buka MS plus M air kali C air kali delta T. Kita masukkan angka, MS-nya adalah 500 gram, LS-nya 80 kal per gram, MS 500, M air 700, C air adalah 1 kal per gram Kelvin, dan delta T-nya adalah 20 min 0 derajat Celcius. Untuk delta T dalam derajat Celcius sama nilainya dengan delta T pada Kelvin. Jadi kalor yang diperlukan oleh es dan air adalah 4 kali 10 pangkat 4 kal. Ini kalor yang diperlukan untuk melebur, plus 2,4 kali 10 pangkat 4 kal. Ini adalah kalor untuk naik suhu. Jadi kalor total yang diperlukan oleh es dan air adalah 6,4 kali 10 pangkat 4 kal. Kita tahu 1 kal adalah 4,2 Joule, jadi kalor total adalah 2,688 kali 10 pangkat 5 Joule. Berikutnya, mari kita analisis energi yang dihasilkan oleh pemanas. Energi sama dengan daya kali waktu. Daya pemanas adalah 2100 watt, kemudian pemanas dinyalakan selama 160 sekon. Sehingga energi yang dihasilkan adalah 3,36 kali 10 pangkat 5 Joule. Efisiensi pemanas dirumuskan sebagai eta sama dengan Q per E kali 100%. Q adalah kalor yang diperlukan oleh air dan es, 2,688 kali 10 pangkat 5 Joule. Kemudian E adalah energi yang dihasilkan pemanas, yaitu 3,36 kali 10 pangkat 5 Joule kali 100%. Eta kita peroleh sama dengan 80%. Jadi, efisiensi pemanas adalah 80%. Jawabannya adalah A. Soal nomor 22. Suatu bejana koko yang berisi gas ideal dikocok berulang-ulang. Manakah pernyataan yang benar tentang keadaan gas tersebut setelah dikocok? Soal menginformasikan kepada kita bahwa bejana yang digunakan adalah bejana koko. Hal ini menunjukkan bahwa selama proses gas dikocok tidak terjadi perubahan volume atau delta V-nya sama dengan 0, sehingga prosesnya disebut isochorik atau isovolumik. Pada proses isochorik, karena delta V-nya adalah 0, maka usahanya sama dengan 0. Berdasarkan hukum 1 termodinamika, kita memiliki persamaan delta U sama dengan Q min W. Delta U adalah perubahan energi dalam, Q adalah kalor, dan W adalah usaha.
Karena pada proses isohorik W-nya sama dengan 0, sehingga delta U sama dengan Q. Q ini berbanding lurus dengan delta T, sehingga dapat kita tuliskan bahwa delta U sama dengan delta T. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keadaan gas ideal setelah dikocok adalah temperatur gas akan berubah tanpa melakukan usaha. Jawabannya adalah B. Soal nomor 23. Dua balok kayu kecil A dan B terapung di permukaan danau. Jarak keduanya adalah 150 cm. Ketika gelombang sinusoida menjalar pada permukaan air, teramati bahwa pada saat T sama dengan 0 detik, balok A berada di puncak, sedangkan balok B berada di lembah. Keduanya dipisahkan oleh satu puncak gelombang. Pada saat T sama dengan 1 detik, balok A berada di titik seimbang yang pertama kali, sedang bergerak turun. Manakah pernyataan yang benar? Dari soal ini, deskripsi soal ini, dapat kita ilustrasikan menjadi gambar sebagai berikut. Titik A ada di puncak gelombang. Kemudian A dan B itu dipisahkan oleh satu bukit gelombang. Kemudian di soal diinformasikan bahwa ketika T sama dengan 0 detik, balok A berada di puncak. Kemudian balok A ini menuju titik seimbang pertama kali di sini itu memerlukan waktu 1 detik. Dapat kita lihat bahwa titik A dari puncak ke posisi seimbang pertama adalah seperempat panjang gelombang. Artinya dari A ke setimbang pertama memerlukan seperempat dari periodenya. Jadi 1 sekon ini sama dengan seperempat periode gelombang. Dengan demikian, periode gelombang adalah 4 detik. Kita tahu bahwa F itu frekuensi adalah sama dengan seperti, sehingga frekuensi sama dengan 1/4 detik, atau frekuensinya bernilai 0,25 Hz. Jawabannya adalah C. Soal nomor 30. Mobil pemadam kebakaran sedang bergerak dengan laju 20 meter per sekon sambil membunyikan sirine pada frekuensi 400 Hz. Cepat rambat bunyi 300 meter per sekon. Jika mobil pemadam kebakaran bergerak menjauhi seseorang yang sedang berdiri di tepi jalan, manakah di antara pernyataan berikut yang benar? Berdasarkan efek Doppler, persamaan efek Doppler, kita punya bahwa frekuensi bunyi menurut pendengar adalah Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs. Kali ini Vp dalam kondisi diam di tepi jalan sehingga sama dengan 0. Kemudian Vs-nya, sumbernya bergerak menjauhi, maka Vs-nya bernilai plus. Kita masukkan angka, V sama dengan 300 meter per sekon. V 300 meter per sekon, kemudian Vs-nya adalah 20 meter per sekon. Kali Fs, yaitu 400 Hz, sehingga frekuensi yang didengar oleh pendengar adalah sebesar 375 Hz. Dengan demikian, pernyataan 2 dan 3 adalah salah. Kemudian frekuensi yang didengar oleh pendengar adalah 375, frekuensi sumbernya adalah 400 Hz. Dengan demikian, maka pernyataan keempat adalah benar, karena frekuensi pendengar lebih kecil daripada frekuensi sumber. Pernyataan 4 benar. Kemudian, panjang gelombang menurut pendengar. Panjang gelombang adalah cepat rambat dibagi frekuensinya. Cepat rambat gelombangnya adalah 300 meter per sekon. Frekuensi yang didengar oleh pendengar adalah 375 Hz. Dengan demikian, panjang gelombang menurut pendengar adalah 0,8 meter atau 80 cm. Jadi pernyataan pertama adalah salah. Bukan 90 cm tetapi 80 cm. Jadi jawabannya adalah pernyataan 4 saja yang benar. Soal nomor 34. Dua buah lampu identik dihubungkan dengan sebuah baterai seperti gambar. Jika di sepotong kawat tembaga
dipakai untuk menghubungkan titik A dan B pada rangkaian tersebut, maka yang akan terjadi adalah, jadi apabila dari soal ini kita pasangkan, kita hubungkan dengan tembaga antara titik A dan B, maka yang terjadi adalah A dan B dihubungkan dengan kawat tembaga, maka A dan B itu akan terjadi hubung singkat. Karena terjadi hubung singkat, maka lampu A ini tidak akan, lampu 1 maksud saya, tidak akan dialiri oleh arus listrik. Karena tidak dialiri oleh arus listrik, maka lampu 1 ini akan padam. Jika lampu 1 ini padam karena terjadi hubung singkat, maka sekarang yang ada di rangkaian ini tinggal lampu 2, sehingga hambatan pada rangkaian akan mengecil. Jika hambatan rangkaian itu mengecil, maka menyebabkan kuat arus yang mengalir pada lampu 2 akan membesar. Karena kuat arus yang mengalir di lampu 2 membesar, maka lampu 2 akan menyala lebih terang. Sehingga jawabannya adalah D. Lampu 1 tidak menyala dan lampu 2 akan menyala lebih terang. Demikian anak-anak pembahasan soal SBMPTN Saintek bidang studi fisika untuk seri 2. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.